Ubur-ubur ikan lele, Derby Madrid berakhir imbang le. City susah payah kalahkan Leighton. Nico Gonzalez malah cedera. The Blues tersingkir dari Piala FA. Retegui Quadric, Atlanta berpesta. Gol perdana Anthony di La Liga. Yuk langsung saja kita simak berita-berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Hasil Piala FA, Manchester City susah payah kalahkan Leighton 2-1. Manchester City susah payah mengalahkan Leighton Orient 2-1 di babak keempat Piala FA. Sempat tertinggal akibat gol bunuh diri Stefan Ortega. City mampu comeback berkat gol Abdulkadir Husanov di menit ke-56. Dan Kevin De Bruyne di menit ke-79. Dengan hasil ini, City pun melaju ke putaran kelima. Bournemouth tendang Everton dari Piala FA. Bermain di Goodison Park, tuan rumah tak berkutik dan harus mengakui keunggulan Bournemouth 0-2 lewat gol yang dicetak oleh Antoine Semenyo di menit ke-23 dan Daniel Jabison di menit ke-43. Dengan hasil ini, Bournemouth pun berhasil melaju ke putaran kelima Piala FA. Brighton versus Chelsea kalah 1-2, The Blues tersingkir dari Piala FA. Bertanding di Stadion American Express, tim tamu unggul lewat gol bunuh diri Bart Verbruggen di menit ke-5. Tuan rumah lalu mampu comeback berkat aksi Jorginho Rutter di menit ke-12. Dan Kaoru Mitoma di menit ke-57. Hasil ini membawa Brighton maju ke babak kelima Piala FA. Hasil lengkap FA Cup putaran keempat hari ini. Leeds kalah 0-2 dari Millwall, Coventry City kalah 1-4 dari Ipswich, Preston North End menang 4-2 atas Wycombe lewat adu penalti, Stoke City tumbang 2-4 dari Cardiff lewat babak adu tos-tosan, Southampton kalah 0-1 dari Burnley, Wigan kalah 1-2 dari Fulham, Birmingham kalah 2-3 dari Newcastle. Empoli versus Milan diwarnai 2 kartu merah, Rossoneri menang 2-0. 2 kartu merah dikeluarkan wasit pada pertandingan Serie A antara AC Milan kontra Empoli. Rossoneri mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0. Kedua gol Milan dicetak oleh Rafael Leao di menit ke-68 dan Santiago Gimenez di menit ke-76. Dengan hasil ini, Milan sementara berada di posisi ke-7 dengan raihan 38 poin. Sementara Empoli tertahan di posisi ke-17 dengan raihan 21 poin. Atlanta cukur Verona, Retegui Quadric. Bermain di Marcantonio Bentegodi, Ladea tampil apik dan berhasil mencukur Verona 0-5 lewat aksi Matteo Retegui di menit ke-21. Gol kedua Retegui di menit ke-25. Ederson Silva di menit ke-37. Hat-trick Retegui di menit ke-44. Dan Quadric Retegui di menit ke-56.
Dengan hasil ini, Atlanta mantap di posisi ketiga dengan raihan 50 poin, sementara Verona tertahan di posisi ke-14 dengan raihan 23 poin. Di laga lainnya, Torino bermain imbang 1-1 dengan Genoa. Dortmund versus Stuttgart di Borussen kalah 1-2. Borussia Dortmund menjamu Stuttgart di Signal Iduna Park. Tim tamu unggul 2 gol lewat gol bunuh diri Waldemar Anton di menit ke-50 dan Jav Cabot di menit ke-61. Dortmund cuma bisa menipiskan skor lewat aksi Julian Brandt di menit ke-81. Skor 1-2 untuk kemenangan Stuttgart pun menghiasi pertandingan. Kekalahan ini bikin Dortmund tertahan di posisi ke-11 Liga Jerman dengan 29 poin, sementara Stuttgart naik ke peringkat keempat dengan 35 poin. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-21 hari ini. Wolfsburg bermain imbang 0-0 dengan Leverkusen, Hoffenheim kalah 0-4 dari Union Berlin, Freiburg menang 1-0 atas Heidenheim, Mainz bermain imbang 0-0 dengan Augsburg, Mönchengladbach bermain imbang 1-1 dengan Eintracht Frankfurt. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dengan torehan 21 gol. Real Madrid versus Atletico Madrid selesai 1-1. Laga derby Madrid ini berlangsung di Santiago Bernabeu. Atletico mampu unggul lebih dulu di menit ke-35 lewat aksi Julian Alvarez. El Real menyamakan kedudukan di menit ke-50 lewat aksi Kylian Mbappe. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Madrid masih bertahan di pucuk klasemen Liga Spanyol dengan 50 poin. 1 poin di depan Atletico dan 5 poin dari Barcelona. Celta versus Betis, Antony cetak gol perdana di Liga Spanyol. Antony menyumbangkan gol saat Real Betis bertandang ke markas Celta Vigo. Itu menjadi gol perdana sang winger Brazil di Liga Spanyol. Namun gol tersebut tak bisa membantu Betis meraih hasil maksimal. Betis harus mengakui keunggulan tuan rumah Celta Vigo dengan skor 3-2. Hasil La Liga Jornada ke-23 hari ini. Bilbao menang 3-0 atas Girona, Las Palmas kalah 1-2 dari Villarreal. Daftar top skor sementara dipimpin oleh Lewandowski dengan raihan 18 gol. Nico Gonzalez alami cedera di laga debut bersama Manchester City. Manchester City mendapatkan kabar buruk dalam laga Piala FA melawan Leyton Orient. Rekrutan baru mereka, Nico Gonzalez, mengalami cedera saat menjalani debutnya. Kini Manchester City harus menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Cedera ini menjadi pukulan telak terutama karena mereka akan menghadapi Real Madrid di Liga Champions dalam waktu dekat. Penghormatan Marcelo di Bernabeu. Marcelo menerima penghormatan dari Santiago Bernabeu sebelum derby melawan Atletico. Marcelo masuk ke lapangan ditemani oleh putranya Enzo dan Liam, serta menerima kaos yang ditandatangani oleh semua pemain di skuad sebagai tanda kehormatan. Oleh Romani resmi jadi warga negara Indonesia, siap bela Timnas Indonesia. Kabar gembira hadir untuk pecinta sepak bola Indonesia. Oleh Romani, tim Gepens dan Bjornmark resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan sumpah setia menjadi warga negara Indonesia yang dilakukan di London.
Hal itu disampaikan lewat keterangan pers PSSI. Dortmund perlu temukan keseimbangan. Borussia Dortmund tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan di bawah asuhan pelatih sementara Mike Dolberg, dan kini di bawah asuhan Niko Kovac mereka akan berusaha untuk melanjutkan tren positif tersebut. Kovac meyakini bahwa hal yang dibutuhkan Borussia Dortmund adalah menemukan keseimbangan dan juga bertahan dengan baik. Namun Kovac meyakini tidak bisa mengemas semuanya dalam 1 pekan. Itu pasti akan membutuhkan waktu. Dembele sedang memasak, tiba-tiba jadi mesin gol Ligue 1. Fans lebih mengingat nama Ousmane Dembele sebagai pemain kaca alias si rentan cedera dalam beberapa tahun terakhir ketimbang sebagai sosok mesin gol. Namun di musim ini pemain 27 tahun itu bak terlahir kembali dan seakan jadi orang yang berbeda. Dembele tiba-tiba berada di pucuk daftar pencetak gol terbanyak Ligue 1 musim ini dengan mengkoleksi 16 gol. Sepanjang 2025, Dembele telah mengoyak gawang lawan 13 kali dalam hanya 8 pertandingan di seluruh kompetisi. Venezia pertimbangkan rekrut Wissam Ben Yedder. Meskipun jendela transfer Januari sudah ditutup, klub-klub Serie A masih dapat merekrut pemain bebas transfer termasuk Venezia. Wissam Ben Yedder sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Venezia di detik-detik terakhir bursa transfer. Tetapi dengan statusnya sebagai free agent, ia masih memiliki peluang untuk bergabung kapan saja. Pemain berusia 34 tahun itu sejak Juli 2024 ia tidak memiliki klub setelah kontraknya dengan Monaco berakhir. Venezia masih mempertimbangkan kemungkinan merekrutnya. AS Roma sedang cari penerus Claudio Ranieri. Direktur AS Roma Florent Gisolfi mengaku puas dengan strategi bursa transfer Januari. Dia juga mengaku masih mencari calon penerus Claudio Ranieri. Sesuai dengan perjanjian awal, dia hanya mengawal Giallorossi hingga akhir musim dan memainkan peran di belakang layar setelah musim depan. Gisolfi mengatakan sedang mengusahakannya, tetapi saat ini saya hanya tertarik pada masa kini dan Ranieri melakukannya dengan baik. Sikap Dusan Vlahovic bikin Thiago Motta bahagia. Pelatih Juventus Thiago Motta mengatakan bahwa dirinya bahagia dengan sikap yang ditunjukkan oleh Dusan Vlahovic meski belakangan sering dicadangkan karena Randal Kolo Muani. Yang jelas, dia membuat keputusan berdasarkan kebaikan tim dan dia mengaku puas dengan sikap pemainnya itu. Ini adalah hal yang krusial untuk dikerjakan sebagai tim. Sikap Dusan selalu luar biasa sejauh ini. Dia adalah seorang pemain yang berlatih dengan bagus dan menerima keputusan untuk kebaikan tim, ujar Motta. Fabian Hurzeler yakin Brighton bisa segera bangkit. Fabian Hurzeler dan para pemain mendapatkan banyak kritik atas performa buruk mereka di City Ground akhir pekan lalu. Kini Hurzeler menegaskan bahwa timnya harus segera move on dari kekalahan memalukan melawan Nottingham Forest. Hurzeler percaya bahwa kerja keras dan kebersamaan adalah kunci untuk bangkit. Pelatih asal Jerman itu juga kembali meminta maaf atas performa buruk timnya. Puja-puji untuk Alejandro Garnacho. Pertandingan antara Manchester United dan Leicester City berlangsung sulit bagi MU. Untuk mengatasi situasi sulit tersebut, Ruben Amorim melakukan pergantian pemain pada jeda pertandingan. Alejandro Garnacho pun dimasukkan menggantikan Patrick Dorgu. Garnacho mampu mengubah jalannya pertandingan dengan kehadirannya di lapangan.
Harry Maguire memberikan sanjungan yang luar biasa kepada Alejandro Garnacho. Menurutnya, sang winger adalah faktor kunci dalam pertandingan melawan Leicester City. Amorim sebut dirinya masih didukung manajemen Manchester United. Sempat mengawali kiprahnya dengan gemilang, tetapi Amorim pada akhirnya mengalami kesulitan di Manchester United. Ia telah melalui 19 pertandingan dengan rincian 9 kali menang, 2 imbang, dan 8 kali kalah. Walau belum menunjukkan performa yang maksimal, tetapi Ruben Amorim menegaskan bahwa ia masih mendapatkan dukungan yang besar dari pihak klub sebagai manajer Manchester United. Amorim merasa posisinya di Manchester United masih dalam taraf aman. Mark Guiu absen panjang, Chelsea krisis striker. Chelsea menghadapi krisis di lini depan setelah Mark Guiu dipastikan absen dalam jangka waktu lama. Guiu mengalami cedera dalam kemenangan 2-1 atas West Ham. Awalnya, pelatih Enzo Maresca menyatakan bahwa cederanya tidak terlalu serius. Namun, dalam konferensi pers, Maresca mengungkapkan bahwa cedera Guiu yang diduga pada otot abduktor ternyata cukup parah dan bisa membuatnya absen selama beberapa bulan. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!